banget, mau disuruh ke sini dia nggak datang, katanya ikut. Hah? Males mana? Parawes fokus, jangan main handphone. Siap, langsung. Yuk, parawes fokus, jangan. Yuk, kau. Oh, mata lele. Dari SMP 18 Jakarta ini menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan para siswa berkesudahan lulus di Provinsi DKI Jakarta. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, yang satu. Dari Mama Tania, Mama Tania? Ya. Didampingi anaknya Ibu, samping Bapak ya. Ya, oke baik. Ya, cukup. Ya. Dan PhD beserta Ibu Ferry Farhati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Cilandak Timur 01 Pasar Minggu dan juga penampilan lagu solo dari Kwinana Sudirman dari SMPN 41 Jakarta.
Itulah dia lagu Tanah Airku. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Berikutnya adalah lagu Kicir-Kicir. Kami persilahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, beserta Ibu Ferry Farhati, beserta Pak Sekda, Bapak Marullah, dan Ibu Kadis untuk ikut bermain angklung bersama anak-anak ke atas panggung. Lagu Kicir-Kicir. Kami mohon kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu Ferry Farhati, Bapak Marullah dan Ibu Kadis untuk tetap berada di panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, kepada tim dokumentasi silakan mengambil gambar. Baik, akan saya pandu dari 3, 2, 1. Boleh sekali lagi berikan senyuman yang lebar. 3, 2, 1. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah pada Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak. Banyak yang bilang ini sekolah apa kampus ya. Ada juga yang bilang sekolah negeri berasa sekolah swasta. Ada lagi yang bilang berasa sekolah di luar negeri. Masya Allah, kami sangat bersyukur dan senang sekali Bapak. Semoga dengan gedung yang baru ini para putri kami bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan semoga dengan gedung yang baru ini
bisa menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Harapan kami semoga para siswa dan siswi SDN Ragunan 8 bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, bisa lebih berkualitas, bisa lebih berkarakter, bermartabat, dan berprestasi lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas nama orang tua murid SDN Ragunan 8. Sekian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak, satu pantun saya bawakan pantun buat Bapak Gubernur. Burung cendrawasih terbang di angkasa. Maaf saya ulang pantunnya. Burung cendrawasih sungguh menawan. Terbanglah tinggi di angkasa raya. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Teruslah berkarya demi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuni dan adik Abraham Joseph. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kami juga turut mengundang Ibu Silviana dan Bapak Joni untuk naik ke atas panggung. Kita akan sama-sama meresmikan. Kepada Bapak Gubernur, kami persilakan untuk bersiap menyentuh tombol pada layar sebagai simbolisasi peresmian gedung sekolah Net Zero 2022. Baik para hadirin yang berbahagia, kita akan hitung mundur bersama-sama. Mulai dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dengan demikian telah diresmikannya gedung sekolah Net Zero 2022. Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami juga turut mengundang Bapak Surendro dan seluruh tamu undangan di baris terdepan untuk naik ke atas panggung, serta para kepala sekolah, perwakilan, dan perwakilan dari orang tua dan siswa Ibu Tri dan adik Abraham untuk ikut naik ke atas panggung. Kita akan adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini Jakarta memulai sejarah baru. Dibangun sekolah dan tuntas sekolah dengan konsep Green Building yang diakui oleh Green Building Council Indonesia, sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan. Sekolah dengan konsep net zero. Saya sering mengatakan fenomena dalam pendidikan kita, di mana siswanya abad 21, gurunya abad 20, dan sekolahnya abad 19 dalam sebuah tempat yang sama. Sekarang kita sudah mulai bergerak semua ke abad 21. Gurunya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi sehingga mereka siap untuk menjadi satu. Gedungnya yang semula gedung pola abad 2019 sekarang sudah menjadi gedung abad 21. Jadi ini adalah sekolah negeri pertama di Indonesia yang menggunakan konsep
net zero. Dan dengan konsep seperti ini, tadi kita menyaksikan komentar dari orang tua, dari anak-anak. Mereka merasa senang sekali karena sekolahnya memiliki fasilitas yang amat baik, sementara mereka datang tanpa harus bayar. Tadi orang tua menyatakan, Pak, sekolahnya seperti sekolah yang dimiliki masyarakat kelas ini, sementara kami adalah rakyat kebanyakan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa kami rakyat kebanyakan bisa mendapatkan sekolah yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah berkualitas yang diberikan oleh swasta. Kita ingin sekolah negeri, sekolah-sekolah yang ada di tempat-tempat lain. Nah, dengan peresmian ini, kita berharap proyek ini bisa diteruskan, sehingga semua sekolah di Jakarta nantinya adalah sekolah konsep abad 21, konsep ramah lingkungan. Proses pembangunannya bekerja sama dengan para arsitek yang mumpuni. Ada Andra Matin, The Associate Architect, Juhara Plus Juhara. Ini adalah arsitek-arsitek terkemuka yang diajak berkolaborasi untuk membangun proyek-proyek ini. Dan konsep yang diterapkan di sini adalah konsep pembelajaran yang lengkap. Jadi ada fasilitas perpustakaan, fasilitas bermain, fasilitas olahraga yang rancangannya pun dibuat sedemikian rupa sehingga dia membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Lalu di atas sana ada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sebuah sekolah yang konsep green-nya itu lengkap. Dengan begitu kita berharap nantinya anak-anak akan belajar lebih dekat tentang ramah lingkungan, tentang konsep pembangunan berkelanjutan sejak mereka berada di sekolah dan melihatnya dari dekat. Bukan membaca saja, bukan melihat dari jauh, tapi sekolahnya pun adalah sekolah yang menggunakan konsep green building, ramah lingkungan, pendekatan berkelanjutan. Ada 4 sekolah yang hari ini diresmikan dan kita berharap nantinya semua sekolah di Jakarta bisa mulai. Nah, saya sering sampaikan menjadi yang pertama itu tidak ada duanya. Inilah pertama kali. Dan saya titip pada kepala sekolah, pada guru, para orang tua, anak-anak dirawat dengan baik. Sehingga sekolah net zero ini menjadi contoh untuk kedepannya. Sedikit saja tambahan mengapa sekolah net zero ini penting. Karena jumlah bangunan sekolah itu banyak sekali. Bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia. Di antara semua bangunan pemerintahan, bangunan yang paling banyak adalah gedung sekolah. Dan kalau kita lihat dari tantangan global tentang emisi karbon, maka gedung itu mengkonsumsi 36% dari total energi global. Lalu, gedung juga mengeluarkan emisi karbon global menyumbangnya sebesar 39%. Jadi ketika kita berbicara tentang dekarbonisasi, itu bukan hanya tentang kendaraan yang mengeluarkan polusi udara, tapi juga bangunan-bangunan itu kontribusinya besar. Jadi kalau kita bisa membangun lebih banyak gedung-gedung green building, insya Allah kita akan memiliki kota yang lebih sehat, yang lebih ramah untuk semua makhluk. Oke, itu aja dari kami. Ada pertanyaan silahkan. Targetnya sampai kapan semua sekolah di Jakarta akan dibangun seperti ini? Ya, ini kita baru mulai dengan 4, nanti bertahap. Prinsip kami begini, dibuat dulu, dijadikan contoh, semua melihat, lalu yakin. Ketika yakin, maka penganggaran itu menjadi lebih mudah, karena sudah lihat contohnya. Nah, dengan ada 4 contoh dan tahun 2023 nanti ada 20 sekolah lagi. Nah, jadi harapannya nanti kita akan tahu bahwa sekolah yang kita butuhkan adalah yang seperti ini. Kalau kemarin masih dalam bentuk maket, bentuk gambar, itu
belum lihat langsung. Nah sekarang dengan ada 4, tahun depan 20, harapannya nanti tahun-tahun berikutnya bisa lompat lebih tinggi. Kalau 4 ke 20 kan 5 kali ya, mudah-mudahan nanti terus 100, habis itu 500. Jadi harapannya nanti terus menerus Jakarta sekolahnya menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Oke, cukup teman-teman sekalian, terima kasih. Ya, apa? Anggarannya? Kalau yang sekarang ini 126 miliar untuk 4 sekolah. Yang 20 satu sekolah itu rata-rata 20 sampai 30 miliar tergantung luas bangunannya dan ini lebih murah Bapak daripada 20 sampai 30 miliar. Lalu ada satu lagi, ada satu tempat yang sekolahnya itu beberapa, lalu dibangun sebagai satu kesatuan. Jadi tidak dibangun terpisah-pisah, tapi dibangun satu kesatuan. Ini juga begitu. Di samping masih ada sekolah yang lama. Berapa itu? SMP 41. Nantinya SMP 41 juga akan direhab total dan bangunannya terintegrasi dengan bangunan ini. Jadi nanti antar anak itu bisa berinteraksi dan itulah konsep pembelajaran yang baru. Jadi kalau Anda datang ke beberapa tempat-tempat pembelajaran baru itu sering ruangannya besar, nanti ada kelas 3, ada kelas 5, ada kelas 6 dalam sebuah space yang besar pembelajaran. Beda-beda metodenya, tapi kita terbiasa dengan kelas yang klasikal, yang tradisional di semua tempat sama. Sekarang kita ubah konsep itu. Oke, ada lagi? Pak Anies izin. Bentar, suara nih. Tadi kan Pak Anies bilang mau buat yang gedung pemerintahan itu kan termasuk sekolah-sekolah untuk jadi zero emission. Nah terus gimana dengan gedung pemerintahan yang lainnya selain sekolah? Yang pertama. Terus yang kedua, apa pembangunan konsep zero karbon ini juga dibarengi dengan penambahan kuota sekolah? Karena yang kita tahu kan banyak juga, maksudnya siswa yang tidak dapat karena di satu wilayah itu kekurangan kuota sekolahnya gitu. Gitu sih. Oke. Sekaligus saja deh langsung. Pak Anies izin tanya, ini selain sekolah berkonsep net zero, jelang purna tugas program-program apa saja sih dari Pak Anies ini yang sudah terlaksana dan mungkin yang belum terlaksana yang nantinya harus menjadi PR gubernur selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke. Ya, silakan. Pak Anies, mungkin di luar permasalahan yang zero smart ini, untuk yang sumur resapan ini kan yang untuk antisipasi banjir, sumur resapan sempat ditolak oleh DPRD kan. Ini kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ini tentang green building bangunan pemerintah. Saya melihatnya begini. Semua yang baru gunakan pendekatan green building. Jadi dengan begitu proses pergantiannya pun efisien. Kalau membangun baru, gunakan pendekatan green building, konsultasi dengan Green Building Council dan arsitek-arsiteknya supaya mengikuti prinsip-prinsip itu untuk yang baru. Kemudian yang kedua terkait dengan sekolah. Kita ingin kemitraan antara swasta dengan pemerintah nanti terjadi. Jadi sesungguhnya penyedia pendidikan itu semuanya. Nah, dengan begitu swasta pun dibantu oleh pemerintah, swasta pun didukung oleh pemerintah. Jadi kita jangan pendekatannya negeriisasi dari semua sekolah dan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab, tapi pemerintah membantu swasta. Nah, ini yang harus kita kerjakan terus. Sekarang sudah dimulai dengan penerimaan peserta didik baru itu secara bersama. Nantinya kita sedang memproses untuk aturannya sehingga kita bisa mendukung sekolah-sekolah swasta dengan pembiayaan juga, sehingga sekolah swasta dan negeri bisa mengikuti konsep yang sama, pembiayaan yang juga dibantu oleh pemerintah. Jadi dengan begitu anak-anak kita semua bisa masuk dan mendapatkan pendidikan baik diselenggarakan oleh swasta ataupun pemerintah dengan standar pelayanan yang sebelum selesai akhir 16 Oktober nanti akan ada paket apa yang sudah dikerjakan. Dan itu semua adalah
semua yang dikerjakan bagian dari sebuah keberlanjutan. Ada hal yang baru, ada hal yang meneruskan, dan itu nanti menjadi sebuah program untuk masyarakat yang pejabat-pejabat berikutnya bisa melakukan assessment dan memutuskan. Soal sumur nanti aja, sekarang sekolah aja dulu ya. Oke. Tapi good try. Oke, makasih ya. Udah. Apa? Ya. Ya, justru disitulah pembelajarannya, menghormati, menghargai lintas kelas. Sudah ada gambarnya. Tadi kalau Anda lihat salah satu tempat di situ, tadi ada contoh satu tempat di mana beberapa sekolah menjadi satu kesatuan ekosistem sekolah. Justru kita gini, kita harus membiasakan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tradisi-tradisi yang buruk itu juga harus dihentikan. Jadi tidak bisa kita membiarkan praktek itu hidup, harus justru dihentikan. Gitu ya. Oke, makasih teman-teman. Bantulah mereka mencari 5 kata tersembunyi. Tariklah garis mendaftar atau menurun pada kata itu. Bisa mendaftar, bisa menurun. Kemudian tuliskan kata-kata tersebut ditarik garis. Ditarik garis yang sesuai dengan angkanya. Ya, nah ini baru kita akan mewarnai. Ya, tepung merah. Coba sebelum mulai, tepung merah. Biar semangat ya. Tepung merah. Tepung merah. Tepung 1. Aku cerdas. Aku ceria. Aku bisa. Yes, yes. 1B. Tepung mana, B? Aku cerdas. Aku ceria. Aku bisa. Yes, yes. 1B. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan anak-anak bisa dilanjutkan. Kacang hijaunya dibubur aja. Buat bikin bubur aja kacang hijaunya. Lebih enak kan? Halo, nanya dong gimana sekolah barunya? Sekolah barunya nyaman, sekolah barunya nyaman, bagus, baik, belajarnya bisa tenang, nyaman. Estetik gak? Estetik. Misi Bu, maaf. Setelah menjadi
lokasinya dilakukan di SD Negeri Ragunan 08 Jakarta. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenalkan saya melakukan hal-hal yang terkait dengan peresmian gedung ini. Gedung ini menandakannya peresmiannya adalah Bagus nggak sekolahnya? Bagus. Coba masih ingat yang lagu Disinilah Disinilah. Gavin, gimana sekolah barunya Gavin? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Estetik nggak? Estetik anak kecil aja udah enak. Dulu emang bangunannya sebelum dibangun kayak gimana? Biasa banget. Hah? Oh nggak tingkat. Sekarang tingkat. Enak. Paling seneng di mana? Paling seneng di mana? Paling seneng di luar. Di luar. Oh gitu. Oh, berarti nggak mau belajar ya di kelas ya? Iya, belajar juga di luar. Oh biar bisa di sini. Oke. Dari kelas 5E, SDN Ragunan 08. Ini sekolah kami telah memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di mana PLTS ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Dengan adanya PLTS ini, sekolah kami telah memanfaatkan energi baru terbarukan yang ramah akan lingkungan dan mengurangi ketergantungan energi berbasis fosil. Di pelajaran kelas 5, pada pelajaran tematik ada pelajaran tentang panel surya. Biasanya saya hanya melihat di TV atau di buku. Sekarang saya bisa melihat langsung panel surya setiap hari yang ada di sekolah. Berikut cara kerja dan pemanfaatannya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mirza. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Perkenalkan, nama saya Mirza. Kelas 5 SDN Ragunan 08. Mari Bapak Gubernur, saya tunjukkan kalkulasi panel surya. Nanti Bapak Gubernur, di sini ada 2 halaman pipa listrik. Panel surya. Berikut cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sinar matahari diubah menggunakan molesul surya menjadi energi listrik arus DC. Lalu menggunakan inverter untuk diubah menjadi energi listrik arus AC. Inverternya di dalam situ ya Pak? Di dalam situ ya Pak? Dan setelah itu bisa digunakan untuk penerangan dan elektronik yang ada di sekolah kami. Perawatan pun sangat mudah dilakukan dengan cara disiram dan dilap dengan kain. Sekarang sekolah kami dapat menghemat listrik. Dulu saya pernah melihat PLTS di rumah saudara saya. Sekarang saya dapat melihatnya setiap hari secara langsung di sekolah kami. Demikian Pak Gubernur mengenai PLTS dan manfaatnya.
Nggak nyetrum. Gue takut. Awas nyetrum. Ini tetap dipakai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naura sama Mirza, Paman Anies mau foto bareng sama kalian depan sini. Ya. Kalian jalan ke situ, nanti Paman Anies nyusul ke situ, kita nanti foto bareng-bareng di situ. Ya, kamu sekarang ke sana dulu. Yuk. Di tengah,